Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah seni budaya lokal bagian dari tradisi Islami dengan subpembahasan perpaduan budaya, seni pertunjukan, seni arsitektur, seni tari dan pementasan, serta sistem penanggalan. Yang pertama adalah tentang seni budaya lokal. Seni adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perilaku, budi, dan akal. Jadi budaya adalah bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti dari hasil pemikiran. Budaya lokal adalah budaya asli suatu kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai ciri khas tertentu. Jadi, seni budaya lokal Islami adalah segala bentuk kesenian yang berasal dan berkembang di daerah-daerah di Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia, penduduk Nusantara sudah terlebih dahulu menganut animisme, dinamisme, agama Hindu, dan Buddha. Sehingga ketika Islam masuk ke Indonesia, terjadi perpaduan budaya. Dalam ilmu sosial, perpaduan budaya meliputi 5 hal. Yang pertama, akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya yang mengakibatkan kebudayaan asing menyatu ke dalam kebudayaan asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Contoh akulturasi Islam di Indonesia adalah seni arsitektur, masjid, keraton, dan makam. Yang kedua adalah asimilasi, yaitu proses penyesuaian kebudayaan asing terhadap kebudayaan setempat. Yang ketiga, sinkretisme, yaitu perpaduan dua budaya yang mengakibatkan terbentuknya kebudayaan baru, seperti munculnya ajaran kejawen, yaitu penggabungan antara ajaran asli Jawa dengan ajaran Islam. Yang keempat adalah difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kelima adalah imitasi, yaitu proses peniruan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan yang ditiru. Yang pertama adalah seni pertunjukan, wayang, qasidah, dan hadrah. Wayang merupakan kebudayaan asli Jawa, berasal dari kata ayang-ayang yang bermakna bayangan. Wayang adalah pertunjukan yang disajikan dalam berbagai bentuk yang mengandung unsur pelajaran atau wejangan. Sumber utama cerita wayang adalah dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Awalnya dibuat serupa dengan bentuk manusia, namun tidak disetujui oleh Sunan Giri, salah seorang anggota Wali Songo. Akhirnya Sunan Kalijaga menggantinya dengan kulit kerbau, sehingga disebut sebagai wayang kulit atau wayang purwa, yang dalam pementasannya diiringi oleh gamelan yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Wayang pertama kali dipentaskan saat pelantikan Raden Fatah sebagai Sultan Demak, sekaligus peresmian Kesultanan Demak tahun 1500 Masehi. Adapun cerita wayang yang bernuansakan Islam diantaranya adalah Jamus Kalimasada, Wahyu Tojali, Wahyu Purwoningrat, dan Babat Alas Wonomarto. Unsur Islami pada wayang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah cerita yang bernafaskan Islam. Yang kedua adalah tokoh punakawan. Cerita wayang yang bernuansakan Islam, Jamus Kalimasada tentang ajaran kalimat syahadat, Wahyu Tojali tentang tuntunan pendidikan anak menjadi generasi kebanggaan orang tua. Wahyu Purwoningrat bercerita tentang integritas menegakkan kebenaran. Dan Babat Alas Wonomarto berisi ajaran meninggalkan perbuatan buruk yang dilarang agama Islam. Yang kedua adalah adanya tokoh punakawan, yaitu para pengasuh Pandawa, terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar berasal dari bahasa Arab ismar, bermakna seorang yang mempunyai kekuatan fisik dan psikis. Nala Gareng berasal dari kata nala korin, bermakna seorang yang mempunyai banyak teman, atau nala khair, memperoleh kebaikan. Tokoh Petruk berasal dari bahasa Arab fatruk ma siwallah, yaitu seseorang yang berorientasi
dalam segala tindakannya hanya kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah bagong, berasal dari bahasa Arab bago, yang bermakna menolak segala hal yang bersifat buruk atau jahat. Nilai hikmah wayang yang pertama adalah nilai filosofis, yaitu wayang sebagai gambaran kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah nilai religius. Wayang menjadi sarana dakwah Islam di Pulau Jawa yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga adalah nilai edukasi. Wayang menjadi nasihat dan wejangan bagi masyarakat Jawa. Yang kedua adalah qasidah. Qasidah berasal dari bahasa Arab yang bermakna puisi 14 bait. Qasidah adalah seni suara yang bernafaskan Islam dan berisi unsur dakwah. Biasanya dipentaskan pada hari besar Islam dan kegiatan penting lainnya. Ciri qasidah diantaranya yang pertama dibawakan oleh kaum wanita. Yang kedua berisi unsur dakwah Islam, salawat, nasihat, dan doa. Dipentaskan dalam posisi duduk menggunakan irama yang gembira dan riang serta diiringi alat musik rebana. Kata rebana berasal dari bahasa Arab Rabbana, wahai Tuhan kami. Yang ketiga adalah hadroh. Hadroh berasal dari bahasa Arab hadroh yang bermakna persembahan. Hadroh adalah seni tari dan suara yang bernafaskan Islam. Pertama kali dilakukan ketika penyambutan hijrah Rasulullah ke kota Yathrib. Hadroh biasanya dipentaskan pada hari besar Islam dan kegiatan penting lainnya. Pada masa modern, hadroh berkembang menjadi seni suara Islami yaitu nasyid. Ciri hadroh dibawakan kaum lelaki. Yang kedua berisi unsur dakwah Islam, salawat, nasihat, dan doa. Yang ketiga dipentaskan dalam posisi berdiri, diselenggarakan dalam bentuk arak-arakan seperti acara khitanan dan pernikahan, serta diiringi rebana dan genjreng. Yang kedua adalah seni arsitektur, meliputi masjid, keraton, dan makam. Yang pertama adalah masjid. Pengaruh seni budaya lokal pada masjid diantaranya yang pertama pada atapnya yang tersusun 3 lapis tingkat, mengadopsi rumah ibadah Hindu yaitu pura, melambangkan Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua adalah mustaka atau puncak atap masjid, mengadopsi atap puncak pura. Yang ketiga adalah menara, tempat untuk mengumandangkan azan. Itu adalah pengaruh seni budaya lokal pada masjid yang meliputi atap, mustaka, dan menara. Yang kedua adalah keraton. Fungsi keraton adalah sebagai tempat tinggal raja dan keluarga raja, serta pusat menjalankan pemerintahan. Ciri keraton Islam yang pertama, adanya alun-alun, biasanya di bagian utara atau bagian selatan. Yang kedua, adanya masjid di bagian barat alun-alun sebagai pusat kegiatan spiritual. Yang ketiga, adanya pasar di bagian utara alun-alun sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dan yang keempat, adanya pemukiman-pemukiman Islam di daerah sekitar keraton. Adapun fungsi alun-alun adalah sebagai tempat pertemuan sultan atau raja dengan rakyatnya. Yang kedua, latihan perang bagi prajuritnya. Dan yang ketiga, sebagai tempat hiburan, pesta atau perayaan-perayaan tertentu. Yang ketiga adalah makam. Makam berasal dari bahasa Arab aqama, yang bermakna telah berdiri atau telah mendirikan. Dalam bahasa daerah disebut sebagai kuburan, yang berasal dari bahasa Arab qabaro, makbarotun, tempat mengubur. Pengaruh Islam pada bangunan makam adalah pada nisan, yaitu penanda jenazah yang dikuburkan. Yang kedua adalah cungkup, yaitu bangunan di atas makam. Bentuk akulturasi pada makam kuno, yang pertama, makam kuno biasanya dibangun di atas bukit atau tempat-tempat keramat jauh dari pemukiman. Yang kedua, makam dan nisan terbuat dari batu. Yang ketiga, adanya cungkup, yaitu bangunan di atas makam. Yang keempat, dilengkapi dengan gerbang tembok atau gapura, yang berasal dari bahasa Arab ghafuro, yang bermakna maha pengampun. Dan yang kelima, berdekatan dengan masjid
sebagai tempat untuk mensolatkan jenazah. Yang ketiga, seni tari dan seni pementasan. Meliputi yang pertama adalah tari saman. Tari saman diciptakan oleh Syekh Saman pada abad ke-15 Masehi dari Gayo, Aceh. Awalnya tari saman hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Tari saman merupakan media dakwah yang syairnya berupa petuah dan dakwah Islam. Tari saman terdiri dari gerakan utama, tepuk tangan dan tepuk dada. Yang kedua adalah sedati, berasal dari bahasa Arab syahadati atau syahadatain, yang bermakna kalimat syahadat atau serasi, kompak dan harmoni. Tari sedati hanya dimainkan oleh laki-laki. Syairnya berupa semangat perjuangan. Yang ketiga adalah zafin, berasal dari bahasa Arab zafan, penari, zafin bermakna gerak kaki. Awalnya tari zafin merupakan tari hiburan di istana, kemudian berkembang di semenanjung Melayu dibawa oleh para pedagang dari Yaman. Zafin dipentaskan dengan diiringi alat musik gambus, rebana, gendang, dan marawis. Yang keempat adalah debus atau madat. Pertama kali diciptakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, menantu Sultan Ageng Tirtayasa. Debus berfungsi untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Sekarang debus menjadi tradisi di daerah Banten. Yang keempat adalah seni sastra. Meliputi yang pertama babat, yaitu dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah, seperti babat Tanah Jawa, babat Cirebon. Yang kedua adalah suluk, yaitu kitab-kitab yang menguraikan tentang tasawuf. Contohnya adalah suluk Wijil karya Sunan Bonang, suluk Malang Sumirang karya Sunan Panggung. Yang ketiga adalah hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan, seperti hikayat 1001 Malam dan hikayat Amir Hamzah. Yang keempat, primbon, yaitu hasil sastra berupa buku berisi ramalan keajaiban dan penentuan hari baik atau buruk. Contohnya adalah kitab primbon Betal Jemur Adam Makna. Dan yang terakhir adalah sistem penanggalan atau sistem kalender. Kalender sebelum Islam yang digunakan oleh masyarakat Nusantara adalah kalender Saka atau kalender Hindu, dimulai tahun 78 Masehi, menggunakan nama pasaran hari seperti Legi, Paing, Pon, Wagi, dan Kliwon. Beberapa bulan diganti dengan nama Jawa seperti bulan Ramadan diganti Poso atau puasa, Muharram diganti Suro. Nama hari dalam kalender Komariah tetap digunakan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Ahad. Dalam penanggalan kalender, pengaruh Islam adalah terbentuknya kalender aboge yang diciptakan oleh Sultan Agung. Kalender aboge merupakan penggabungan kalender Saka dan kalender Hijriah atau penanggalan berdasarkan bulan. Kalender aboge dimulai tanggal 1 Syuro tahun 1555 tahun berhitungan Jawa atau 1 Muharram 1053 Hijriah bertepatan dengan 8 Agustus 1633 Masehi. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.